terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Kompor meledak saat memasak, sebuah rumah pastor di Merauke terbakar. Sempat diblokade selama 1 bulan, akhirnya palang jalan TPU Buperwaena dibuka. Pemeriksaan kesehatan gratis di pedalaman menggunakan skema pelayanan keliling. NI tak berkutik ketika ditangkap tim Resmo Polresta Jayapura Kota. Perempuan itu ditangkap karena dugaan pencurian motor. NI tak beraksi sendiri namun bersama kekasihnya. Saat melakukan aksinya, NI bertugas mengawasi situasi sekitar sementara pacarnya yang mencuri motor. Sudah ada 7 motor yang dicuri pasangan ini. Ishak tangis keluarga korban pecah ketika mengetahui Ishak ditemukan tewas di tengah jalan Doremkai, Merauke, Papua Selatan. Diduga Ishak dibunuh saat pulang dari kantor MRP, Papua Selatan. Setelah 1 jam, jasad Ishak akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian Ishak karena harus menunggu hasil autopsi dari rumah sakit. Satuan Reserse Narkotika Polres Mimika, Papua Tengah kembali menangkap 3 pemuda yang diduga mengedarkan sabu-sabu. Kasus ini berawal dari ditangkapnya salah satu tersangka di depan kantor jasa pengiriman paket di Jalan Hasanuddin pada hari Kamis pekan lalu. Dari pengakuan tersangka, polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap Adi yang diduga akan menerima sabu-sabu tersebut. Polisi juga meringkus 1 lagi rekan dari kedua tersangka berinisial M di Jalan Poros SP5 pada hari yang sama ketika tersangka M akan mengedarkan sabu-sabu. Dampak cuaca buruk menyebabkan jalan utama di Kampung Binaloka rusak parah akibat tergerus air pasang. Padahal jalan tersebut baru diaspal 2 bulan lalu. Jalan utama ini merupakan jalan penting bagi nelayan di perkampungan Binaloka untuk mengangkut hasil laut untuk dijual ke pasar. Namun jika jalan rusak, tentu menghambat kegiatan mereka. Nelayan mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan agar tidak semakin parah dan sulit dilalui. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bakal melakukan efisiensi dengan menghentikan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Langkah ini diambil Pemprov Papua Selatan menyusul temuan ada sekitar 502 tenaga honorer yang tidak tercatat dalam struktur pemerintahan. Untuk itu pemerintah daerah akan menerbitkan surat edaran untuk menertibkan tenaga honorer sesuai instruksi pemerintah pusat karena pemborosan dan menghambat pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Polisi menangkap seorang pelaku pembunuhan yang terjadi di Kampung Tiba-Tiba, Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada malam pergantian tahun. JE sempat buron selama 1 bulan.
J diketahui merupakan seorang buronan lapas narkotika kelas 2A Doyo Baru yang melarikan diri pada 17 Oktober 2024. Pembunuhan terjadi saat malam pergantian tahun ketika pelaku emosi saat ditegur oleh korban di pinggir jalan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun. Sudah lebih dari 2 tahun warga Merauke harus bersusah payah membeli minyak tanah. Kalaupun ada, warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan jatah 5 liter minyak tanah. Seperti yang terlihat di pangkalan minyak tanah di Jalan Para Komando, Merauke, Papua Selatan. Warga sudah antre sejak pukul setengah 7 pagi, padahal pangkalan baru menjual pukul 9 pagi. Setiap pangkalan minyak tanah di Merauke diberikan jatah menjual minyak tanah ke masyarakat 2 kali dalam sebulan sesuai pasokan yang diterima, sebanyak 2 ton untuk sekali dropping. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.